Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Cetas Corner Podcast. Masih bersama bintang tamu kita Fatma. Dan saya sendiri yang selalu membawa acara di podcast kali ini dan seterusnya. Gimana malam ini Mbak? Sehat? Ngantuk nggak nih? Ini sudah larut malam, ini udah setengah 12 baru kita mulai persiapan ya. Sebelumnya supaya tidak ngantuk kita minum dulu. Nah, ini minumnya agak lain ya. Saya lagi pengen fresh milk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fresh milk dari Cetas Corner ini dikasih honey, jadi dikasih madu, jadi rasanya manis madu. Kita mulai saja Mbak Fatma ya. Terima kasih Mbak Fatma hadir lagi di podcast kali ini. Tentunya saya harapkan dalam keadaan sehat baik-baik saja ya. Tidak kurang suatu. Insya Allah, dan dengan masih penampilan yang baru dengan hijabnya hasil dari buah iktikaf di Masjid Syekh Zayed. Hasilnya perubahan dari penampilan. Gimana setelah memakai ini hijab, ada yang Mbak Fatma rasakan perbedaannya dari yang kemarin sebelum memakai? Baik, tidak ditanya orang kok sekarang berhijab Mbak. Ya, ada yang komentar. Ada yang komentar, artinya mungkin sangat terlambat ini. Di usia yang ke 50, di saat habis dari Masjid Syekh Zayed Solo, di saat melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi, itu muncul hidayah dan niatan untuk berhijab. Kita bersyukurlah, mudah-mudahan penampilan ini akan membawa keistiqomahan ya di dalam religinya Mbak Fatma. Nah, saya mau tanya itu perjalanan religi Mbak Fatma itu gimana dari sejak kecil sampai remaja? Apakah memang mendapatkan pendidikan agama yang cukup atau ada yang hilang? Cukup atau ada yang miss? Pelajaran agama saya rasa cukup ya, cukup untuk dasar-dasarnya yang sekarang ini, sehingga pada saat kesempatan ini pun merasakan nikmatnya berhijab. Gimana Mbak, keluarga baik-baik? Baik, dengan adanya hijab ini tidak terpengaruh dengan hubungannya. Ngomong-ngomongnya sebenarnya ada yang nggak tahu nih, suaminya Mbak Fatma di mana sebenarnya? Nah, ada yang nanya gini, gimana kok bisa ketemu dengan suami ini? Gimana awalnya gimana sih? Kok bisa bersuamikan dengan sosok yang aneh begitu? Kita kira daya tariknya itu apa? Gimana coba? Ya ini kalau whatever we do. Ya, apakah memang pernah bertemu terus pacaran atau gimana kok bertemunya kok tiba-tiba jadi suaminya itu? Gimana ceritanya itu? Wah, ini perjalanannya gimana? Bukan
Mbak Fatma punya kriteria seorang suami yang begini-begini, Ya, Mas. pasti ya. Padahal yang di kriteria itu tidak terdapat pada di suaminya. Ada sekali. Oh, ada. Gimana tuh? Ada sekali. Bahwa wah kok kriteria tidak sesuai dengan yang Iya, dulu ada. ini cerita dikit. Waktu masih sekolah dulu. Iya. SMA, SMA biasanya SMA itu kan idealisnya. Artinya tidak banyak kita jumpai anak-anak Anak-anak gadis yang memakai hijab. hijab. Nah, dari situ kita suka artinya udah usianya memang masa pubertas ya. Sudah. Saya pikir, wah, apa salahnya saya mendapatkan empat poin Poinnya. Oh, untuk memilih pasangan ya. Memilih pasangan. Jadi sudah terpikir sejak SMA. Jadi SMA jadi idamkan cowok yang cakep masuk, pinter masuk, pinter, kemudian apa dari keluarga yang bercukup lah, masuk, turunan, beragama. Ya. Sosok itu yang ada. Sangat ideal sekali cuma ini mendapatkan satu atau dua udah amit-amit ya. Iya. Kalau di agama itu kan katanya juga memang harus ada 4. Iya. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, walatinnya. Cakepnya iya dapat, atau cantiknya dapat, kedudukannya keturunannya baik, kemudian kekayaannya juga cukup, dan agamanya sama 4 ya. Jadi kriteria itu menjadi dasar katanya, tapi yang paling utama katanya agama. Nah, ya karena itu kan suatu keyakinan ya. Nah, ada beberapa yang nekat berumah tangga dengan berbeda agama, berjalan sampai di tengah jalan terjadi perbedaan, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah, menurut Mbak Fatmadi sendiri untuk pasangan memang apakah agama itu harus dulu kita bicara dulu, apa memang sudah mempunyai agama harus sama atau kita bisa menerima agama sama? Beda, harus sama. Padahal Mbak Fatma harus sama. Padahal Mbak Fatma dididik di rumah tangga yang demokratis. Ya. Artinya berarti kalau demokratis sebenarnya tidak ada masalah ya. Keluarga itu kita menghormati masing-masing. Kalaupun ada yang menikah berbeda agama juga kita hormati gitu. Ya, ini orang tua ya. Tapi kita punya keyakinan, kita punya pendapat berbeda gitu. Iya, jadi gitu. Tapi sekarang anehnya ya, udah berapa tahun nih Mbak Fatma berumah tangga? Silver 25 lah ya. Kok masih bertahan? Apa sih sebenarnya yang dipertahankan? Iya, hakikat rumah tangga. Padahal nama-nama rumah tangga itu kan badainya itu kan banyak ya. Ada angin, ada badai, ada ombak dan sebagainya. Tapi kok masih eksis dipertahankan? Itu kucingnya gitu. Mudah-mudahan tidak merubah fokus ini. Apakah itu masih dalam batas-batas wajar untuk perbedaan atau mungkin konflik yang di rumah tangga itu sehingga sampai sekarang masih bertahan? Jadi kita memang itu tadi kembali ke basicnya. Sewaktu kita masih gadis, artinya ya mungkin kita kenal lawan jenis atau punya teman, dari dari lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan sekolah itu basic-basicnya tadi itu harus dipegang atau dipegang. Jadi akhirnya saya menyiasati begitu. Jadi dari situ nanti bekal bisa jadi bekal untuk kita membangun, menjalani ya rumah tangga. Bagaimana pendapatnya Mbak?
kan kru ya, Iya. kru ya, kita kembali ke basicnya Mbak Fatma kan kru, Iya. cabin, awak kabin, pramugari lah, flight attendant. Iya. Itu tuh hampir mirip dengan public figure. Iya. Kawin cerai itu kayaknya sudah hal yang biasa, hampir banyak teman juga yang kawin cerai. Nah, menurut Mbak Fatma gimana? Apakah kawin cerai itu sesuatu yang lumrah dalam perkawinan? Saya tidak pernah mentoleransi hal yang artinya kita bermain api. Api ya. jadi Bermain apa ya? Sesuatu yang fatal. fatal, yang sakral ini ya. Perwakilan jadi perkawinan boleh saya simpulkan perkawinan itu sangat sakral banget ya. Iya. Dan itu kontrak sekali berarti ya. Iya. Bagaimana harus bertahan ya. Nah, itu adalah ini sudah berlawan. jadi memang ada yang teman-teman yang mungkin biasa ya kawin cerai itu mungkin biasa ya mungkin ya karena gesekan-gesekan seperti artis public figure itu harus sesuatu yang seperti dan pramugari banyak juga yang kayak gitu ya. Akhirnya tidak bisa bertahan lama, tapi kira-kira kalau Mbak Fatma penyebab dari kayak public figure, pramugari, kru dan sebagainya, pilot pramugari itu bisa gonta-ganti itu kira-kira penyebabnya apa ya? Menurut Mbak Fatma itu? Penyebabnya. Jadi ini memang karena di lingkungan yang sangat ideal untuk godaan rawan lah ya. Berartinya di situ di lingkungan kerja di lingkungan bermain itu kita ketemu sama kolega kita, fan kita atau teman friendship ya teman-teman kita itu sebaya. Artinya nah ini yang kalau kita bertemannya sama yang sepaham sama yang demikian itu ini sangat berisiko tinggi. Berisiko ya, apalagi memang ya awak kabin itu seleksi ya. Itu dalam segi penampilan atau mungkin parasnya pun juga masuk. Ini high risk. High risk ya. Jadi, menarik lah ya. Iya. Teman-teman kita sendiri itu masuk dalam lingkungan penggoda. Kalau sudah bermain api udah lingkungan penggoda. Jadi kita sangat apresiasi kepada teman-teman yang mau mempertahankan mahligai perkawinan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun cobaannya, tapi masih berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki, bukan mempertahankan saja, tapi memperbaiki sehingga menjadi lebih, hubungannya lebih baik lagi kan. Wah itu udah jam 12 nih. Di sini ada tanda setengah 12 ada kentongan nih. Mungkin kita ngobrol kan apa kita cukupkan dulu apa ya? Nanti kita sambung di next ya. Itu di kampung ini di kota kecil ini tradisi kentong masih ada ya. Itu berarti tanda jam 12 malam, Mbak. Oke lah, waktunya kita istirahat begitu ya. Kita cukupkan dulu ya teman-teman karena sudah jam 12 ini ternyata kita baru sadar. Kita akan sambung lagi di next episode, masih tetap bersama Mbak Fatma, ex pramugari Garuda Indonesia. Terima kasih dan kita jumpa lagi di next pertemuan lagi masih di Citas Corner Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.